Hari telah berganti, pukul 7 pagi. Alfian sudah siap dengan pakaian kantornya. Selesai sarapan pagi, Alfian bergegas untuk berangkat ke kantor. Sementara Amel akan berangkat ke kampus. Namun, wanita itu merengek agar Alfian mau mengantarkannya ke kampus. Jelas, hal itu membuat Raisa naik darah. Amel, kamu bisa berangkat ke kampus naik taksi. Lagi pula, kantor Mas Alfian sama kampus kamu itu beda arah, ujar Raisa. Ia tidak akan rela jika Alfian pergi berdua dengan Amel. Memangnya kalau nggak searah, kenapa? Kan Mas Alfian bisa nganterin aku dulu, iya kan Mas? Amel menatap Alfian, berharap pria itu bersedia mengantarkan dirinya ke kampus. Daripada Mas Alfian nganterin kamu, mending Mas Alfian anterin Hana ke terminal, sahut Raisa. Memangnya Hana mau kemana? Tanya Alfian. Hana mau pulang ke kampung dulu, Mas. Semalam dia udah izin sama aku. Mas nggak keberatan kan kalau antarin Hana ke terminal? Kan searah sama kantor kamu, jelas Raisa. Rezeki memang nggak kemana, batin Alfian. Enggak kok, Hana sudah siap kan, mumpung masih pagi. Kalau kesiangan, nanti susah dapat bus, sahut Alfian. Sudah kok, sebentar lagi juga keluar, balas Raisa. Terus aku bagaimana, Mas? Tanya Amel. Kamu bisa naik taksi. Lagi pula kantorku sama kampus kamu tidak searah, jawab Alfian. Seketika Amel mendengkus kesal. Sementara Raisa tersenyum penuh kemenangan. Hana, kamu udah siap? Tanya Raisa saat melihat asisten rumah tangganya berjalan menuju ruang tamu. Sudah, Nyonya, jawab Hana. Ya sudah, Hana ayo. Alfian berjalan keluar dari rumah dengan diikuti oleh Hana. Duduk di depan ya, pinta Alfian. Tapi Tuan, Hana, saya bukan supirmu, jadi kamu harus duduk di depan, potong Alfian. Sementara Hana hanya bisa pasrah dan menurut. Sementara itu, dengan hati yang kecewa dan marah, Amel terpaksa pergi ke kampus menggunakan taksi online. Raisa tersenyum sumringah saat bisa mengerjai Amel. Selepas perginya Amel dan suaminya, wanita itu kembali berulah. Ia menghubungi Ferdi untuk datang ke rumah. Mungkin pagi ini Raisa akan meluapkan pada kekasih gelapnya itu. Dalam perjalanan, Hana memilih untuk diam, sementara Alfian fokus untuk menyetir. Meski ia selalu curi pandang terhadap wanita di sampingnya itu, tidak bisa dipungkiri jika Alfian begitu bahagia. Rencananya akan berjalan dengan mulus. Hana, kamu masih ingat kan apa yang harus kamu lakukan? Tanya Alfian. Sekilas ia menoleh ke samping. Ingat Tuan, jawab Hana. Bagus. Oh iya, kamu izin berapa hari sama Raisa? Sahut Alfian. 1 minggu, Tuan. Apa terlalu lama? Balas Hana dengan wajah sedikit khawatir. Tidak, justru kalau lama itu lebih baik, ujar Alfian dengan tersenyum. Nanti sore saya baru akan datang, biar besok pagi kita bisa menikah. Lanjutnya. Hal itu membuat Hana terlonjak kaget. Apa tidak terlalu cepat, Tuan? Tanya Hana. Tidak, saya tidak ingin berbuat zina seperti Raisa. Jadi sebelum saya menyentuhmu dan meluapkan,
Ini, saya ingin menghalalkan kamu terlebih dahulu, jelas Alfian, sementara Hana hanya mengangguk. Di rumah, Raisa tengah memoles wajahnya dengan make up. Ia tengah menunggu kedatangan Ferdi. Selang beberapa menit, terdengar bel rumah berbunyi. Dengan segera Raisa beranjak dari kamar dan turun ke bawah. Setibanya di bawah, Raisa bergegas membuka pintu depan. Terlihat seorang pria berkemeja biru dengan balutan jas berwarna hitam. "Masuk, sayang." Raisa menarik tangan Ferdi dan mengajaknya masuk ke dalam. "Apa di sini akan aman?" tanya Ferdi. "Tentunya, Mas Alfian sedang di kantor, sementara Hana pulang kampung, lalu Amel sedang kuliah. Jadi kita bisa melakukannya dengan bebas," jawab Raisa. "Oke, sekarang juga aku akan buat kamu kewalahan." Ferdi mengangkat tubuh Raisa lalu membawanya ke lantai atas untuk menuju ke kamar. Setibanya di kamar, Ferdi segera merebahkan tubuh Raisa di atas ranjang. Perlahan, pria dengan rambut hitam kecoklatan itu memandangi wajah ayu Raisa. Tangan besarnya mulai meraba lekuk tubuh wanita di hadapannya itu. Raisa benar-benar terbuai dengan sentuhan yang Ferdi berikan. "Kita mulai sekarang ya," ajaknya. Ferdi mulai membuka jas. Setelah itu juga membuka kancing kemejanya. Kini keduanya kembali bertempur untuk saling menyalurkan. Terlarang itu. Mereka larut dalam buaian asmara. Keduanya memadu kasih tanpa memperdulikan dosa yang akan mereka tanggung nanti. Raisa dan Ferdi hanya menuruti kesenangan duniawi saja tanpa memikirkan karma apa yang akan mereka terima nantinya. 2 jam telah berlalu. Kini keduanya terkapar tak berdaya. Tubuh polosnya hanya tertutup dengan selimut tebal. Kamar yang dulunya Raisa gunakan untuk menjalin cinta dan memadu kasih dengan Alfian, suaminya, kini telah ternoda. Kini kamar itu menjadi saksi bisu atas perselingkuhan Raisa, atas perbuatan bejatnya dengan pria lain. "Sayang, sudah ya, aku udah capek," ujar Raisa dengan nafas yang masih terengah-engah. "Sayang, ini baru 3 kali loh. Masa kamu udah nyerah sih?" sahut Ferdi. Meski sudah melakukannya 3 kali, tapi tenaga Ferdi masih mampu melakukannya lagi. "Kamu udah buat aku kewalahan. Badanku remuk semua, tahu nggak?" balas Raisa. Ia merasa sakit semua di sekujur tubuhnya. Dan itu semua ulah Ferdi yang telah menyerangnya tanpa ampun. "Ya sudah, kali ini aku ampuni, tapi lain kali tidak. Aku cukup puas dengan pelayananmu itu." Ferdi mencium pipi dan bibir Raisa. Tiba-tiba saja, ponsel Raisa berdering. Dengan cepat ia mengambil benda pipi itu yang terletak di atas nakas. Raisa segera memeriksanya. 1 pesan telah diterima. Ia pun segera membukanya. "Alfian, Raisa, nanti aku pulang lebih awal. Soalnya jam 3 sore aku berangkat ke Batam untuk urusan pekerjaan. Tolong nanti siapkan baju ya." Raisa, "Iya mas, nanti aku siapkan." "Siapa?" Ferdi menatap wajah Raisa. "Mas Alfian, nanti sore dia berangkat ke Batam untuk urusan pekerjaan," jelas Raisa. "Berapa lama?" tanya Ferdi. "Biasanya sampai 1 minggu," jawab Raisa, seraya meletakkan ponselnya kembali. "Kalau begitu, kita bisa bebas dong.
tidak ada yang mengganggu, sahut Ferdi. Iya sayang, tapi Amel sangat mengganggu, ungkap Raisa. Ferdi mengernyitkan keningnya. Amel siapa? Saudaranya Mas Alfian. Baru saja datang dan sekarang tinggal di sini dengan alasan jarak kampus lebih dekat, jelas Raisa. Sementara Ferdi hanya mengangguk. Waktu terasa cepat berlalu. Seperti yang sudah dikatakan, jika sore ini Alfian akan terbang ke Batam. Setelah semuanya siap, pria berjas itu segera berpamitan dengan Raisa dan juga Amel. Alfian berpesan agar dua wanita itu selalu akur, tidak ada pertengkaran meski mereka bukan saudara kandung. Selepas berpamitan, Alfian beranjak masuk ke mobilnya. Perlahan, mobil melaju meninggalkan halaman rumah. Sementara itu, setelah mobil Alfian hilang dari pandangan mata, Raisa memilih untuk masuk ke dalam rumah. Dan malam ini, ia akan menanti kedatangan Ferdi agar bisa menjadi penghangat tidurnya. Raisa tersenyum. Ia akan menghabiskan waktunya bersama dengan Ferdi tanpa ada pengganggu. Raisa, aku tidak peduli dengan apa yang akan kamu lakukan selama aku pergi. Karena aku sudah tahu sisi burukmu itu, gumam Alfian. Alfian mengembuskan nafasnya. Hana, sebentar lagi kita akan menikah. Akan kubuktikan kalau aku tidak. Alfian mengambil ponselnya lalu mengirim pesan untuk Hana. Alfian akan mengatakan jika dirinya sudah dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Kebetulan jarak ke rumah Hana tidak terlalu jauh, sekitar 5 jam jika menggunakan mobil. Alfian, Hana, saya sedang dalam perjalanan menuju ke rumahmu. Alfian meletakkan ponselnya, ia menunggu balasan dari Hana. Cukup lama pesan belum terbalas, sekitar 10 menit. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan segera Alfian membuka pesan yang baru masuk itu. Hana, iya tuan, saya sudah menyampaikannya pada kedua orang tua saya. Alfian, baik, kamu tunggu saja ya. Tidak lama lagi saya pasti sampai. Hana, iya tuan. Tuan hati-hati di jalan ya. Alfian, iya Hana, terima kasih. Setelah itu, Alfian kembali meletakkan ponselnya. Ia tersenyum karena tidak lama lagi ia akan sampai di rumah Hana. Entah kenapa, Alfian selalu merasa bahagia dan nyaman saat berada di samping Hana. Mungkin Hana hanya seorang pembantu, tetapi ia jauh lebih baik dari istrinya yang liar itu. Andai saja Raisa tidak mendahuluinya, pasti Alfian tidak akan melakukan hal itu. Sekitar pukul 9 malam, mobil milik Alfian berhenti tepat di pelataran rumah Hana. Rumah yang sangat sederhana, tetapi suasananya cukup menenangkan. Terlebih karena terletak di desa dan dekat dengan pesawahan. Alfian bergegas turun dari mobil. Terlihat jika Hana dan kedua orang tuanya tengah duduk santai di teras. Alfian tersenyum lalu berjalan menghampiri mereka. Assalamualaikum, Pak, Bu. Alfian mengucapkan salam, lalu ia berjalan menghampiri orang tua Hana. Tak lupa mencium punggung tangan mereka. Waalaikumsalam. Mereka bertiga menjawab secara bersamaan. Mari, silakan masuk, Tuan. Wahyu, ayah Hana, mempersilakan Alfian untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah.
Alfian mengamati isi rumah Hana. Di ruang tamu hanya terdapat kursi kayu dan sebuah meja yang juga terbuat dari kayu. Alfian sedikit miris melihat keadaan rumah Hana. Ia berjanji setelah menikah nanti ia akan merubah kehidupan kedua orang tua Hana. Maaf Pak, kalau kedatangan saya mengganggu. Tapi ada yang akan saya sampaikan, ungkap Alfian. Hana sudah menceritakan semuanya, Tuan. Apa maksud dan tujuan Tuan datang ke sini? Jelas Wahyu. Hal itu membuat Alfian sedikit terkejut. Jadi, Hana sudah menceritakan semuanya. Lalu bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apa kalian mengizinkan saya untuk menikahi putri kalian? Tanya Alfian. Ia berharap semoga orang tua Hana menyetujuinya. Awalnya kami melarang, tetapi setelah kami pikir lebih lanjut, kami sepakat untuk mengizinkan Tuan menikahi putri kami. Semoga keinginan Tuan untuk mendapatkan keturunan bisa terwujud. Namun, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jika nanti Hana terbukti hamil, apa Tuan akan menceraikannya dan hanya mengambil anaknya saja? Ungkap Wahyu. Alfian mendengarnya dengan begitu teliti. Tidak Pak, Hana akan tetap menjadi istri saya, jawab Alfian. Mendengar hal itu, kedua orang tua Hana bisa bernafas lega. Syukurlah, kami senang mendengarnya, sahut Wahyu. Lalu, kapan pernikahannya akan dilaksanakan? Tanya Mira, ibunda Hana. Besok Bu, lebih cepat akan lebih baik, jawab Alfian. Seketika Hana terkejut mendengar hal itu. Baik, saya akan segera mengurusnya, sergah Wahyu. Sementara itu, di rumah, Raisa kembali memadu kasih dengan Ferdi. Keduanya merasa bebas lantaran Alfian tidak ada di rumah, begitu juga dengan Hana. Amel memang ada di rumah, tetapi dengan licik Raisa memberinya obat tidur agar wanita itu tidak mengganggu. Bersambung.